Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kitab Imamat, hari ini kita akan masuk ke kitab baru, yaitu Bilangan. Kita akan membahas Bilangan 1 dari ayat 1 sampai 54 dengan judul Laskar Israel Dihitung. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 1 ayat 1 sampai 54. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu dari suku Ruben, Elizur bin Shedur; dari suku Simeon, Selumiel bin Surishadai; dari suku Yehuda, Nahason bin Abinadab; dari suku Isakar, Netaneel bin Zuar; dari suku Sebulon, Eliab bin Helon; dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim; dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye; dari suku Benyamin, Abidan bin Gidoni; dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai; dari suku Asher, Pagiel bin Okran; dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel; dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, "Hanya suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya, mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya guys. Nah, oke guys, selamat ya. Perjalanan kita telah tiba di kitab keempat dari Pentateuch alias 5 kitab Musa. Yeay. Nah, kalian masih ingat nggak perjalanan kita sebelum akhirnya tiba di sini? First stop, ada kejadian. Kita belajar bahwa Allah adalah pencipta yang penuh inisiatif, yang memilih dan memanggil manusia untuk hidup dalam perjanjian dengannya. Second stop, Keluaran. Kita melihat Allah sebagai penebus yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, perbudakan dosa. Third stop, Imamat. Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus, yang menginginkan umatnya hidup kudus dalam ibadah, relasi sosial, dan bahkan dengan ciptaan. Nah, sekarang kita masuk ke fourth stop, yaitu kitab Bilangan. Dan jangan langsung mikir, duh, ini kitab isinya angka doang, ngebosenin gak sih? Tapi justru disinilah kita melihat Allah yang sangat teratur, strategis, dan serius membentuk umatnya. Di pasal pertama ini, Allah menghitung umatnya. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan harus ngitung-ngitung orang Israel? Emang Tuhan nggak tahu jumlahnya? Karena yang sedang dihitung ini bukan cuma statistik, tapi pasukan. Ini bukan data, ini adalah deklarasi panggilan. Allah sedang menyusun pasukannya, bukan untuk parade, tapi untuk perjalanan iman yang panjang dan menantang menuju tanah perjanjian. Bayangin ya, di tengah padang gurun Tuhan bilang, "Musa, catat semua laki-laki Israel umur 20 tahun ke atas yang siap berperang, suku per suku, nama per nama." Ini bukan sembarang catat, ini adalah deklarasi. Siapa yang siap taat berjalan bersama Tuhan dan berdiri di garis depan. Dan lebih dalam lagi, dari daftar panjang nama dan jumlah itu, kita melihat bahwa yang pertama, Allah mengenal umatnya satu persatu. Yang kedua, Allah bukan Allah chaos, Dia Allah yang mengatur dengan rapi. Ketiga, Allah memanggil umatnya untuk siap bergerak dan berperang, bukan diam dan pasif. So guys, sate hari ini bakal ngebongkar. Kenapa Tuhan mengatur sedetail ini? Lalu, apa kaitannya daftar pasukan ini sama kehidupan kita sebagai orang Kristen zaman sekarang? Dan apa artinya jadi umat Allah yang siap dihitung dan dipakai hari ini? Nah, karena itu jangan skip ya, yuk ikuti sampai akhir. 14 bulan sudah Israel keluar dari Mesir, bukan waktu yang singkat.
Mereka telah melihat laut terbelah, mana turun dari langit, air keluar dari batu, dan suara Tuhan mengguntur dari Sinai. Tapi sekarang di padang gurun Sinai, sebuah tempat sunyi liar dan jauh dari kata menjanjikan, Allah memulai sebuah tindakan yang mengejutkan. Allah menyuruh Musa menghitung. Ya, menghitung. Bukan menghitung kambing, emas, atau tanah. Allah menyuruh Musa menghitung orang, khususnya laki-laki Israel berumur 20 tahun ke atas yang siap berperang. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, semua laki-laki yang sanggup berperang. Dari pasal 1 ayat 2-3. Ini bukan sekedar sensus. Ini adalah perintah surgawi yang penuh makna. Israel bukan lagi budak, tapi pasukan. Bukan lagi pelarian, tapi umat yang siap melangkah ke tanah perjanjian. Ayat 1-16 menunjukkan bahwa penghitungan ini dimulai dari panggilan atas Musa dan Harun, pemimpin spiritual dan administratif umat. Lalu dilanjutkan dengan penunjukan 12 kepala suku, nama demi nama disebutkan. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mengenal satu persatu umatnya, dan memanggil mereka bukan secara massal, tapi personal. Setiap nama mewakili suku, setiap suku mewakili garis keturunan, dan dari garis keturunan inilah identitas umat Allah dibentuk. Ayat 17-53, 13 suku dicatat, semua dihitung kecuali satu, suku Lewi. Kenapa? Karena Allah membebaskan mereka dari wajib militer. Mungkin kita auto bilang, wah enak ya jadi Lewi, gak usah wamil. Tunggu dulu. Justru mereka punya tugas yang lebih berat dan suci. Mereka bertugas mengangkat dan mengurus kemah suci, menjadi pelayan ibadah dan perantara antara umat dan Allah, dan bahkan menghukum mati siapapun yang melanggar kekudusan. Ini adalah bagian yang berat, tapi dari sini kita melihat satu prinsip penting. Tuhan bukan hanya Allah yang menyelamatkan, tapi juga Allah yang menetapkan tatanan. Ayat 54, kita bilangan tidak asing dengan kisah pemberontakan. Tapi pasal ini ditutup dengan satu kalimat mengejutkan. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Di tengah sejarah panjang ketidaktaatan Israel, di sini kita melihat momen langka. Umat Allah taat. Mereka mencatat, menghitung, mengatur, dan bersiap, persis seperti yang Allah minta. Sebelum tembok Yeriko runtuh, sebelum tanah Kanaan dimiliki, umat Allah lebih dulu belajar taat dalam hal yang tampak biasa, dihitung dan diatur. Nah, bayangkan kalau kamu ada di sana. Kemah suci berdiri megah di tengah. Musa memanggil satu persatu. Nama-nama disebut, usia diperiksa, kesiapan diuji, dan kamu berdiri menunggu giliran. Pertanyaannya bukan cuma apakah kamu cukup umur, tapi lebih dalam. Apakah kamu siap? Apakah kamu akan berdiri di barisan perjanjian Allah atau berdiri di luar? Nah guys, karena kita udah baca versi lengkap Alkitab, kita tahu ya bahwa pada akhirnya Israel nggak taat sampai akhir. Lalu datanglah Kristus. Ia juga dipanggil, tetapi bukan dari suku manapun yang dihitung di bilangan satu. Ia datang dari luar sistem, bukan dari keturunan Lewi, bukan dari suku militer, tapi dari Yehuda, suku yang dalam bilangan hanya disebut dalam daftar. Dan Kristus pun dihitung. Ia bukanlah sebagai bagian dari 603.550 prajurit. Namun ia sebagai satu-satunya putra Allah yang sempurna taat, menyerahkan dirinya dalam peperangan rohani terbesar, melawan dosa dan maut di kayu salib. Dan inilah kabar terbaiknya. Kristus dihitung sebagai pengganti kita. Ketika kita gagal taat, Kristus taat sampai mati. Ketika kita tidak layak berdiri dalam daftar Allah, Kristus masuk ke dalam daftar kita dan menanggung kutuk kita. Dan sekarang, kita yang percaya kepadanya dimasukkan ke dalam pasukan yang baru, bukan dengan jumlah 600.000, tapi dari segala bangsa dan bahasa yang akan mengikut anak domba kemanapun ia pergi. Mungkin kamu hari ini merasa tidak cukup rohani, tidak cukup setia, tidak cukup kuat. Mungkin kamu merasa kalau Tuhan mulai menghitung yang siap taat, siap melayani, siap bertarung, aku pasti gak masuk daftar. Tapi dengarlah Injil ini. Dalam Kristus, kamu tidak lagi dihitung berdasarkan kemampuanmu, tapi berdasarkan ketaatannya. Kamu sudah dicatat bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah dibenarkan oleh darahnya. Dan sekarang ia berkata, ikut aku pemimpinmu, aku sudah menang untukmu. Sekarang berdirilah di tempatmu dan hiduplah sebagai murid yang telah ditebus. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari
Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, kita bilangan tidak dibuka dengan kisah spektakuler seperti laut terbelah atau mujizat besar, tapi ia dibuka dengan catatan angka dan daftar nama. Terlihat biasa? Mungkin. Tapi justru dari sinilah kita belajar satu hal penting. Allah tidak memulai sesuatu yang besar tanpa keteraturan dan ketaatan. Allah menyuruh Musa mencatat jumlah umatnya, bukan karena dia tidak tahu jumlahnya dong, tapi karena dia sedang menata pasukannya. Umat Allah bukan lagi budak di Mesir, mereka kini adalah bangsa yang dipanggil, dihitung, dan dipersiapkan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, bagaimana kamu bisa mempersembahkan ketaatanmu dalam mengikuti kehendak Tuhan seperti yang kamu pelajari dari bilangan 1 ini? Jadi coba kamu tanya sama dirimu, apakah kamu bersedia untuk berkata, Tuhan, tempatkan aku ini dimanapun Engkau kehendaki, aku akan berdiri di sana. Lalu yang terakhir, jika hari ini Allah menghitung umatnya yang siap untuk taat dan berdiri baginya, apakah kamu akan ditemukan dalam daftar itu? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus, yang tidak hanya membebaskan umatmu dari perbudakan, tetapi juga mengatur, menata, dan memanggil mereka untuk berjalan bersamamu. Hari ini kami belajar dari padang gurun Sinai, tempat yang gersang, tapi menjadi ruang kudus karena Engkau hadir dan Engkau bersabda. Engkau memanggil nama demi nama, Engkau menghitung hati yang siap untuk taat, langkah yang rela untuk berjalan di jalanmu, dan tangan yang mau bersiap untuk tugasmu. Tuhan, terlalu sering kami hidup seperti orang asing di perkemahanmu, takut dipanggil, enggan dihitung, dan malas menanggapi suaramu. Kami ingin berkat-Mu, tapi kami menolak barisan-Mu. Ampuni kami ya Allah, karena kami telah mengabaikan panggilan-Mu dan menyamakan kehendak-Mu dengan beban, bukan kehormatan. Hari ini kami menyerahkan diri kami kembali. Tempatkan kami ya Tuhan dimanapun Engkau kehendaki. Bentuk kami menjadi pasukan kasih karunia-Mu. Jadikan hidup kami seperti Israel di bilangan 1 ayat 54 yang melakukan tepat seperti yang Kau perintahkan. Dalam nama Yesus Kristus yang telah memanggil kami, menebus kami, dan menempatkan kami dalam pasukan kerajaan-Mu, kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.